Semua yang pernah pergi pasti akan kembali. Dan semua yang telah kembali terkadang harus pergi. Itu kalimat yang terlintas di beberapa pagi. Mungkin aku sudah bisa berkata bahwa aku telah usai. Kewajiban sudah terbayar lunas, dan kepergianku sudah pantas. Entah apa otak ini mendefinisikan benar atau abu-abu, tapi beranjak pergi dari kota ini hari ini, itu yang aku tahu. Aku seorang pencari ilmu di negeri yang baru, seorang teman bagi yang memerlukan, dan seorang penulis di kertas kehidupanku sendiri. Aku mungkin bukan penulis sempurna, bahkan terkadang frekuensi coretan pena tertinggal jauh dengan penghapusan. Jika membandingkan diriku dengan pahlawan tanah air, mungkin keringatku belum penuh mengisi lumbung kemerdekaan negeri. Ya, kertasku jenuh menunggu determinasi dan lelah dengan kebimbangan. Memori demi memori yang terkumpul satu persatu kutarik kembali ke dunia nyata. Sebuah pengalaman dan kebersamaan ku kemas dalam satu tempat diingatan, bercampur dengan seluruh goresan. Bahkan untuk goresan perasaanku terhadap dia. Di hari terakhir, aku berharap sebuah pelukan. Aku berharap sebuah keriangan. Ataupun hanya keceriaan untuk pelepasan. Tapi mungkin tidak untuk pagi ini. Terkadang aku berharap ruangan ini kembali. Terkadang aku berharap kesunyian ini berhenti. Secangkir kopi masih bisa aku rasakan di ujung lidahku, menemani menahan kantuk, serta memperpanjang waktuku bersama mereka. Rumah bukan hanya susunan bata berlapis semen semata, tapi rumah adalah di mana teman dan keluarga kita berada. Ruangan beralaskan kayu dan berbatas tembok ini sering menjadi penonton setia kebersamaan, keramaian pelepas lelah, atau hanya sekedar canda tawa. Melihat mereka meringankan kepenatan, melihat dia dari kejauhan membuyarkan kejenuhanku. Walau hanya melihat dari sudut bingkai kacamataku. Sekarang waktuku untuk berangkat dari atap tempatku biasa berlindung. Tempatku berkumpul dan terlelap, tempat di mana aku memulai, dan dari tempat yang mungkin tak bisa disebut rumah lagi. Aku sekarang berdiri di batas pergantian, dan pikiranku terus membuntuti jawaban pencapaian. Detik terus berpacu dengan menit, dan jam seakan tak mau kalah dengan bergantinya hari. Aku seakan berlomba dengan waktu, hingga pada ujung jalan aku melihat bayangan lalu. Apakah sebuah senyuman merepresentasikan sebuah ikatan? Apakah kebersamaan simbol kesetiaan? Atau apakah mereka bahkan menyadari keberadaanku? Apakah mereka peduli? Beberapa kalimat tanya seakan semakin terlintas di benakku. Tapi akhirnya aku sadar, semakin banyak teman untuk berbagi tawa, kamu akan semakin mengerti apa arti bahagia sesungguhnya. Kata orang, kemenangan itu adalah sebuah keberhasilan. Tetapi menurutku, kekalahan juga sebuah pencapaian.
Mereka tidak bergerak kedua sisi berlawanan, tetapi saling menyokong dalam keselarasan. Lapangan ini telah mengajariku 3 hal. Bagaimana menghargai sebuah kemenangan, bagaimana kita mengapresiasi kekalahan, dan bagaimana kita membangun keberanian. Di sini aku belajar, dan di sini senyuman itu aku dapatkan. Di sini, sumber pengetahuan tempat aku menggali. Di sini, sebuah kata pendidikan terdeskripsi. Sebuah gedung penuh buku. Dan ups, pada waktunya, dan sebuah tempat kemana lariku biasa tertuju. Let's go back to the start, running in circles, coming on tails. It's on the Sederet buku tersusun rapi di rak koridor. Sebuah rasa kadang mendorongku untuk mau beranjak. Di waktunya, aku merasa aku harus membaca semua ini. Dan kadang aku merasa telah memiliki semua ini. Tapi ternyata aku salah. Aku tidak memiliki semuanya penuh. Atau mungkin kita tak mampu. Hidup bukan hanya tersusun dari balok-balok akademis. Kita harus bisa keluar dari jeruji besi keterasingan. Karena sosialisasi mengambil bagian penting dari karakter kita manusia. Sebagai makhluk sosial, interaksi dan komunikasi adalah faktor penting membentuk individu. Seorang tua pernah berkata kepadaku, semakin banyak keberhasilan di sekitarmu, semakin kecil probabilitas kemiskinan menghantuimu. Kepintaran bukanlah segalanya, tetapi adaptasi dengan lingkungan perlu berjalan seiring penambahan kualitas pemikiran. Kesuksesan bukan berarti keluar dari zona kenyamanan, tapi memperlebar itu dengan zona baru. Sebuah spasi sederhana yang kita bangun mungkin menjadi istana dalam beberapa tahun. Keluar dari zona nyaman terkadang membutuhkan keberanian, tapi untuk memperluasnya dibutuhkan lebih dari itu. Belajar di negeri baru mengajarkanku untuk berpikir lebih luas, bertanggung jawab, dan atas diri sendiri. Serta tidak selalu terperangkap bayang kenikmatan dahulu. Sampai terkadang bayangan itu terlintas di depan kita dan merefleksikan dia. You will never show. Come on and love me now. Come on and love me.
Sebuah kebetulan adalah bagian dari keberhasilan. Itu adalah teman setia doa dan usaha dalam menyusun sebuah monumen keberhasilan. Saat engkau mendapatkan semua itu, adalah tugasmu untuk memperjuangkannya dan mempercayainya. Aku rindu segala keanehan dan kejadian di luar dugaan. Pertemuan itu mungkin sebuah jalan di luar angan ketidakpastian. Sebuah spontanitas dapat menyihir keadaan menjadi lebih berwarna. Tapi sayangnya, dulu aku sempat meragukan keajaiban. Dulu, setiap manis yang aku tuai akan berakhir pahit di ujungnya. Aku terlalu lelah untuk menunggu dia datang di kesempatan berikutnya. Setiap keajaiban yang datang mendekat akan terpotong di tengah jalannya. Aku mencoba untuk menoleh ke perspektif berbeda dan mencoba untuk menerima. Dan sebuah koin keberuntungan membuatku menunggu bintang jatuh ke dunia nyata. Pasti akan merindukan kota ini dan semua yang telah terjadi di sini. Deretan kendaraan melintas cepat bagaikan ratusan hari yang aku lalui di sini. Semilir angin saat melintas jembatan. Kapal di ujung kanal, atau bahkan mungkin deru langkah kaki yang mengiringi setiap jalanku menuju ke tempat lain. Kita terkadang memaku hidup di ujung tembok yang bisu, sehingga hanya debu dan pilar batu yang bersaing menatap itu. Kita tidak tahu, atau mungkin kita dengan sederhana tidak memperhatikan. Jika pohon di luar bisa melihatnya, mungkin rentetan imajinasi kehidupanku yang berbeda bisa terpampang jelas. Sesuatu yang kita harapkan kadang hanya dia membisu. Sesuatu yang menunggu terkadang terlupakan. Sangat sering kita berharap untuk bisa menjadi orang lain, menjadi sesuatu yang lebih baik, tanpa melihat konsekuensi dan bergantung pada sebuah asumsi. Persepsimu adalah batasmu. Kita tidak bisa terus melihat ke satu ujung narasi, karena persepsi di sisi lain mampu mendeskripsi jalanmu. Walau terkadang itu tidak seperti yang kamu mau. Sesuatu yang mudah terlihat belum tentu perlu kamu lihat. Dan sesuatu yang perlu kamu lihat belum tentu mudah terlihat.
Sebentar lagi aku akan menginjakan kaki di batas yang berbeda. Only I could turn back time. If only I had said what I still have. Keraguanku mulai menggerogoti keyakinan atas pencapaian. Angan atas segala pencapaianku di sini. Hiruk pikuk kota, sunyi senyap taman. Tawar yang mereka hanya menjelma menjadi sebuah bayangan. If only I could. If only I could. Orang berkata bahwa kemarin adalah masa lalu. Tapi tampaknya itu tidak mutlak berlaku. Entah berakhir baik atau buruk, kita manusia tidak pernah tahu akan itu. Aku yakin sebuah kedatangan pasti mempunyai tujuan. Selama kita mampu menghargai sebuah pandangan, kejadian, atau bahkan sebuah kebetulan. Hidup bukan sebuah pilihan. Bertemu dengan para teman lama di tempat baru, atau malah mungkin bertemu dengan sosok baru di lembaran baru kehidupan kita. Kita tidak memilih untuk hidup, tapi kita dipilih untuk hidup. Aku menganggapnya sebuah perjalanan. Aku berlari bukan menghindar, aku tidak pergi ataupun kembali. Aku hanya melangkah ke lain sisi, dengan sederhana merealisasi dunia imajinasi. Aku mungkin bukan penulis dunia maya yang sempurna, tapi mungkin pekerja di realita. Banyak sekolah unggulan yang mampu membentuk kamu menjadi akademis yang baik, tapi tidak untuk menjadi teman yang baik. Kamu yang bertugas untuk menggali itu sendiri. Setiap karya yang tercipta akan tergambar jelas di lembaran masa. Sepenggal memori akan terekam di benak mereka. Dan bayangan kita adalah indikasi sebuah bukti dari pencapaian nyata. Mungkin saat ini keajaibanku telah tiba dan pengharapanku dulu telah terjawab. Hari ini aku pulang, tapi tidak dengan tangan hampa. Karena aku meninggalkan bayangan putihku di setiap jejak pencapaian yang aku lalui. Aku adalah bagian dari mereka. Itu pun sebaliknya. Aku percaya perjalanan ini akan